Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak lagi bermanfaat harta yang kita kumpulkan di dunia, anak yang kita bangga-banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Sahabat Ali bin Abi Thalib memaknai takwa dalam 4 hal. At-taqwa huwa al-khawfu bil jalil, wal imanu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Bermuhasabah, berintrospeksi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih. Hadis ini menceritakan tentang percakapan, tentang dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dialog tersebut terjadi percakapan dan Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 6 hal. Setelah 6 hal tersebut dijawab oleh Allah, Musa yakin bahwasanya 6-6-nya ada pada dirinya. Kemudian ketika Nabi Musa bertanya soalan yang ketujuh, qala alladzi yarda bima utiyah. Wahai Musa, mereka yang paling kaya itu adalah mereka yang senantiasa ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah. Dia tidak kufur nikmat. Apabila diberikan banyak, dia bersyukur. Apabila diberikan sedikit, dia akan bersabar. Tak itu, apabila halal, ia akan menjadi hisab. Apabila ia haram, ia akan menjadi azab. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghabiskan makanan, bahkan dilap oleh Rasulullah dengan jari-jarinya. Ketika kita akan membuang makanan tersebut, fikirkan saudara kita yang ada di Palestina, mereka yang tidak makan, mereka yang dibunuh oleh mereka-mereka yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanya urusan makan saja, tidak mampu untuk menghabiskan. Bagaimana kita akan membela mereka, jamaah yang dirahmati Allah? Sebentar lagi mereka akan melewati Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah. Kita makan dengan enak, kita sahur dengan enak, jamaah yang dirahmati Allah. Itu negeri Syam. Tolak ukur sebuah keimanan, jamaah yang dirahmati Allah. Tolak ukur keimanan. Idza fasada ahlus Syam fasadal muslimin. Apabila hancur, rusak negeri Syam itu, rusak kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Untuk urusan kecil saja menghabiskan makanan, bagaimana dengan saudara kita yang ada di Palestina, jamaah yang dirahmati Allah? Belum lagi kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Yang membuang-buang makanan itu adalah mereka teman-temannya setan. Kata Nabi Musa, saya 6-6-nya sudah ada, saya mampu bersabar, saya mampu bersyukur. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang terakhir, qala fa ayyu ibadika afqar. Wahai Allah, siapakah hambamu yang paling miskin? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala sahibul mangkus, ya, mereka yang tidak pernah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fakir, mereka yang senantiasa menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Musa, saya berharap mudah-mudahan saya tidak menjadi bagian yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun, haitsu qala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di hari Jumat yang mulia, dari mimbar yang mulia, kami mewasiatkan kepada diri khatib secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian untuk menemui Allah dengan sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak lagi bermanfaat harta yang kita kumpulkan di dunia, harta yang kita tumpuk di dunia, anak yang kita bangga-banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah, kecuali mereka yang datang hadir di pengadilan Allah, hadir di mahkamahnya Allah, hadir di padang mahsyarnya Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari noda-noda kesyirikan kepada Allah, selamat dari noda-noda kemunafikan kepada Allah, selamat dari noda-noda dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Sahabat Ali bin Abi Thalib memaknai takwa dalam 4 hal. At-taqwa huwa al-khaufu bil jalil, wal imanu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah apabila ia al-khaufu bil jalil, ia takut kepada Allah. Takutnya seorang hamba kepada Allah berbeda dengan takutnya seseorang kepada hewan yang menakutkan atau sesuatu yang menakutkan. Takutnya seseorang kepada sesuatu yang menakutkan, dia akan menjauh sejauh mungkin dari hal tersebut. Tetapi sebaliknya, takwanya seorang hamba kepada Allah, ia akan semakin mendekat dengan berbagai macam ketaatan, dengan berbagai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufi bil jalil. Yang kedua, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal imanu bit tanzil. Seseorang itu dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa kepada Allah apabila ia menjadikan Al-Quran, al-iman bit tanzil sebagai pokok pedoman hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang sebelumnya, dzalikal kitabu la raiba fih, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu sumber daripada kebenaran al-haq. Al-Quran itu adalah harga mati sebuah kebenaran yang patut kita perjuangkan dan patut kita amalkan. Wal imanu bit tanzil. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal qana'atu bil qalil. Seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa apabila ia mampu qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seseorang tersebut dikatakan bertakwa apabila ia al-isti'dadu li yaumir rahil. Orang tersebut senantiasa mempersiapkan untuk menemui datangnya kematian dan untuk menemui datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di hari Jumat yang mulia ini, mari kita bermuhasabah, berintrospeksi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Hadis ini menceritakan tentang percakapan, tentang dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam dialog tersebut terjadi percakapan dan Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 6 hal. Setelah 6 hal tersebut dijawab oleh Allah, Musa yakin bahwasanya 6-6-nya ada pada dirinya. Kemudian ketika Nabi Musa bertanya soalan yang ketujuh, kemudian Musa serasa mudah-mudahan yang ketujuh tersebut tidak ada pada diri saya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Apa kata Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah? Nabi Musa memang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimullah, nabi yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berbicara langsung dengan Allah. Pertanyaan yang pertama yang disampaikan Nabi Musa kepada Allah pada kesempatan tersebut, qala ya Rabb ayyu ibadika atqa. Ma'asyiral muslimin, pertanyaan Musa kepada Allah yang pertama, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, ayyu ibadika atqa. Siapakah di antara hambamu, siapakah di antara makhlukmu yang paling bertakwa kepada engkau? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Musa, alladzi yadhkuruni wa la yansa. Wahai Musa, mereka yang dikatakan bertakwa kepada Allah itu adalah mereka yang senantiasa mengingatku. Kemudian dia tidak pernah lagi lupa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Memang sejatinya bahwasanya mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu menenangkan hati, tatmainnul qulub. Maka seorang hamba yang pada hari-harinya ditimpa dengan masalah, yang pada hari-harinya ditimpa dengan gundah gulana, kemudian sejatinya dia akan membaca Al-Qur'an, sejatinya dia akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukan sebaliknya, seorang hamba yang mampu berzikir kepada Allah ketika dia galau, ketika dia gundah gulana, terjadi permasalahan, tidak lantas membuka HP-nya, kemudian membuka YouTube, kemudian mendengarkan lagu-lagu kenangan. Ini terbalik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tembang kenangan terbalik. Karena memang sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub wa la talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukkan kebenaran dan keburukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Itu yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya Rabb. Pertanyaan yang kedua, kata Nabi Musa kepada Allah, ayyu ibadika ahda. Siapakah di antara hambamu, di antara manusia, dari semua makhluk yang kau ciptakan ini adalah mereka yang paling mendapatkan hidayah. Ternyata jawaban dari Allah Subhanahu wa taala sederhana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Musa man yattabi'ul huda. Wahai Musa, mereka yang paling mendapatkan hidayah adalah mereka yang mengikuti hidayah. Makanya kami sampaikan di awal, ciri daripada orang yang bertakwa adalah apabila dzalikal kitabu la raiba fi al-imanu bitanzil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Suka tidak suka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap dan tidak siap, cinta ataupun tidak cinta, Al-Quran adalah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila barang kecil, sekecil HP saja, ketika kita membeli, ada di box HP tersebut terdapat buku panduan bagaimana dengan seorang hamba yang ingin mengarungi kehidupan di dunia ini, maka ia patut mendapatkan petunjuk, yaitu Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kita suka atau tidak suka, syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang mulia, adalah syariat yang final yang harus kita terapkan apapun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Musa bertanya, ayu ibadika ahda, wahai Allah, siapakah hambamu yang paling mendapatkan hidayah? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yattabi'ul huda, yang mereka yang senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Pertanyaan yang ketiga, qala ya Rabb, wahai Tuhanku, ayu ibadika ahkam. Wahai Tuhanku, siapakah di antara hambamu yang paling bijaksana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsihi. Yang paling bijaksana itu, wahai Musa, adalah mereka yang menghukumi manusia sebagaimana ia menghukumi dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Musa dengan jawaban yang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang hamba yang dia menjadi panutan, tetapi dia hanya bisa menghukumi dan menghakimi manusia.
Dia tidak mampu menghakimi dirinya sendiri, menghukumi dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat ada seorang hamba yaduru finari jahannam. Ada seorang hamba yang ia berputar-putar, berkeliling-keliling mengelilingi neraka jahanam. Kemudian sambil ia berkeliling, Allah jadikan isi dalam perutnya itu terburai, yang dirahmati Allah. Sambil ia berkeliling di neraka jahanam itu, ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ususnya keluar. Ya, sambil ia berkeliling-keliling selera menangis. Lantas manusia mengatakan, "Ya fulan, ma bika? Wahai fulan, ada apa engkau ini? Kenapa kondisimu di neraka jahanam begitu mengenaskan? Masuk neraka jahanam saja itu sudah sangat mengenaskan." Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar?" Bukankah dulu engkau adalah orang yang dijadikan panutan? Bukankah engkau dulu adalah seorang ustadz yang didengar perkataannya? Bukankah engkau adalah seorang alim yang didengar nasihat-nasihatnya? Bukankah engkau adalah seorang ini yang dijadikan panutan oleh manusia? Kau menyuruh kepada kebenaran, kemudian engkau juga melarang seorang hamba untuk senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi. Tetapi mengapa kondisimu begitu mengenaskan di dunia ini? Mabika, ada apa? Kata orang-orang yang sama dengan dia masuk neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya? Kuntu amiron bin nas wala ati. Ya, saya dulu memang orang yang engkau gambarkan. Saya dulu adalah orang yang senantiasa mengingatkan manusia tentang kebaikan, tapi saya adalah orang yang pertama yang tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Saya dulu nahina anil munkar. Saya adalah orang yang pertama yang mencegah kemungkaran di atas muka bumi ini. Tetapi saya adalah orang yang pertama yang melaksanakan kemungkaran itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Nabi Musa, "Ayu ibadika ahkam?" Siapakah hambamu yang paling bijaksana? Itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yahkumu li nafsihi kama yahkumu lin nas, atau alladzi yahkumu lin nas kama yahkumu li nafsihi. Masyarul muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Nabi Musa masih belum puas, diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala pertanyaan yang berikutnya. Qala ya Rab, ayu ibadika a'lam? Wahai Tuhanku, siapakah di antara hambamu yang paling berilmu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, wahai Musa, alladzi lam yashba' bil ilm, atau alladzi la yashba' bil ilmi, yajma'u ilmuhu wa ilmin nas." Wahai Musa, orang yang paling berilmu di antara hambaku, di antara umatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak pernah kenyang dengan ilmu, mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Masyarul muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Tentu ada alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyertakan orang yang paling berilmu itu adalah orang yang tidak pernah sibuk, tidak pernah kenyang dengan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun?" Orang yang pintar itu, orang yang alim itu dengan ilmunya Allah, orang ulama itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama masuk surga. Tentu surganya orang alim lebih tinggi daripada surganya orang yang tidak alim. Kemudian juga dijelaskan di dalam keterangan yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan yang lain, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin dirinya diinginkan kebaikan, maka Allah akan fakihkan terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas pernah dipegang ubun-ubunnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak kecil ini, dipegang ubun-ubunnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihu fid din. Jadikanlah anak kecil ini sebagai orang yang faqih terhadap urusan-urusan agamanya, dan jadikanlah anak ini sebagai orang yang paham terhadap tafsir-tafsir Al-Qur'an. Masyarul muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas menjadi seorang ulama yang terkenal di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ahli tafsir. Setiap permasalahan-permasalahan tafsir pasti merujuknya kepada Abdullah bin Abbas.
menjadi penghafal hadis Nabi Muhammad SAW, berkah daripada doa Rasulullah SAW. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berilmu itu ternyata menjadi tanggungan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti ilmunya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ilmunya digunakan untuk memberikan petunjuk kepada manusia ataupun sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Pertanyaan yang berikutnya yang disampaikan oleh Nabi Musa, qala fa ayu ibadika az. Wahai Allah, wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling mulia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Musa, alladzi idza qadara afa. Hambaku yang paling mulia itu wahai Musa adalah mereka apabila dizalimi oleh manusia maka dia mampu memaafkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, memaafkan. Tetapi menjadi perhatian penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bagi kita yang melakukan kezaliman kepada manusia. Hati-hati bagi kita yang melakukan kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wattaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada di antara dirinya dengan Allah itu hijab penghalang. Artinya doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu da'watal mazlum. Makanya, tetapi di balik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang panjang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling mulia adalah mereka yang mampu memaafkan apabila ia dizalimi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-darbu as-sabru fi darbatil ula. Kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian jawaban pertanyaan yang keenam, qala fa ayyu ibadika aghna. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Wahai Tuhanku, wahai Allah, siapakah di antara hambamu yang paling kaya? Yang paling kaya? Kata Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alladzi yarda bima utiya. Wahai Musa, mereka yang paling kaya itu adalah mereka yang senantiasa ridho. Ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah. Dia tidak kufur nikmat. Apabila diberikan banyak, dia bersyukur. Apabila diberikan sedikit, dia akan bersabar. Tidak kufur nikmat. Karena ia tahu hartanya Allah itu apabila berurusan dengan harta itu apabila halal, ia akan menjadi hisab. Harta itu akan apabila ia haram, ia akan menjadi azab. Banyaknya, sedikitnya, dia akan menjadi hisab. Banyaknya, sedikitnya, dia akan menjadi azab. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Maka tidak ada alasan kepada kita semuanya ketika kita banyak menuntut kepada Allah. Karena seorang mukmin itu sabara wa syakara, tidak kufur nikmat. Banyak disyukuri, kemudian sedikit disabari, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita mau syukur nikmat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat akala ma qadar, kata para ulama-ulama yang ada di sana. Mereka itu memakan makanan yang ada di tempat sampah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari, sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan Ramadan. Sudahkah kita mendoakan mereka? Apakah sudah bosan saudara-saudara kita yang tertindas di sana, yang dibunuh, dibantai oleh Israel laknatullah, jemaah yang dirahmati Allah, kaum keturunan kera yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang kepada nabinya? Sudah bosankah kita melihat postingan-postingan di media sosial? Oh, sudah biasa. Sudah bosankah kita melihat mereka dibantai habis-habisan, jamaah yang dirahmati Allah, sementara kita seorang mukmin yang itu adalah bersaudara, kita hanya mampu melihat, tidak bisa berbuat apa-apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan apalah kadarnya. Bahkan tidak ada yang makan. Bahkan anak kecilnya mati di jalan, di antara jalan untuk menuju pengungsian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sampai mana syukur nikmat kita ini. Jangan sampai kufur nikmat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mimbar yang mulia ini, saya serukan juga kepada jamaah sekalian, bagi yang menikmati nanti sajian dari Masjid Nur Muhammad, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sajian
ya, santap siangnya mohon dihabiskan jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai disisakan. Jangan sampai disisakan jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghabiskan makanan, bahkan dilap oleh Rasulullah dengan jari-jarinya jamaah yang dirahmati Allah. Fikirkan saudara-saudara kita, ketika kita akan membuang makanan tersebut, fikirkan saudara kita yang ada di Palestina, mereka yang tidak makan, mereka yang dibunuh oleh mereka yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanya urusan makan saja, tidak mampu untuk menghabiskan. Bagaimana kita akan membela mereka jamaah yang dirahmati Allah? Sebentar lagi mereka akan melewati Ramadan jamaah yang dirahmati Allah. Kita makan dengan enak, kita sahur dengan enak jamaah yang dirahmati Allah. Itu negeri Syam. Tolak ukur sebuah keimanan jamaah yang dirahmati Allah. Tolak ukur keimanan. Idza fasada ahlus Syam fasadal muslimin. Apabila hancur, rusak negeri Syam itu, rusak kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Untuk urusan kecil saja menghabiskan makanan. Bagaimana dengan saudara kita yang ada di Palestina jamaah yang dirahmati Allah? Belum lagi kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, yang membuang-buang makanan itu adalah mereka teman-temannya setan jamaah yang dirahmati Allah. Mari doakan, jangan bosan. Sebentar lagi mereka akan melewati bulan Ramadan. Negeri Syam, penduduk negeri Syam, penduduk akhir zaman. Dhahirin alal haq, kata Allah, kata Rasulullah SAW, akan ada nanti umatku, dia akan senantiasa berada dalam kebenaran bagaimanapun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kami sampaikan, kita ini berjuang atau tidak, membela atau tidak, pasti mereka itu akan dimenangkan. Kaum muslim itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kemenangan itu sudah datang, ada di posisi mana kita? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia. Itu pertanyaan dari para Nabi Musa. Mereka yang tidak pernah menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya disyukuri, sedikitnya disabari, banyak yang disyukuri, banyak yang juga disabari, karena sedikit banyaknya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir kata Nabi Musa, saya 6-6-nya sudah ada, saya mampu bersabar, saya mampu bersyukur. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang terakhir, qala fa ayyu ibadika afqar, wahai Allah, siapakah hambamu yang paling miskin? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala sahibul mangkus, ya, mereka yang tidak pernah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fakir. Mereka yang senantiasa menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Musa, saya berharap mudah-mudahan saya tidak menjadi bagian yang ketujuh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan jamaah yang dirahmati Allah. Dan jangan lupa doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang sedang terzalimi, khususnya di Palestina. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan hamba yang selalu diampuni oleh Allah, dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihi orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami dari kecil hingga dewasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar ya Allah, sehingga kami mampu untuk melaksanakannya ya Allah. Sebaliknya, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Sebaliknya, tunjukkanlah yang buruk, yang batil itu sejelas-jelasnya ya Allah, sehingga kami mampu untuk menjauhinya ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, kuatkan hati kami dalam agamamu ya Allah, dan kuatkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan musuh-musuhmu ya Allah, orang-orang kafir yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini ya Allah, jangan sisakan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka melenggang kangkung membuat kerusakan di atas muka bumi ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, dunia dan akhirat kami ya Allah. Sebentar lagi kami akan sampai ke bulan Ramadan ya Allah. Wasahil umur walidaina ya Allah, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Yang sudah tiada mendahului kami, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umur jami'al muslimin ya Allah, mudahkanlah urusan orang-orang beriman ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ampuni kami atas kelemahan kami ya Allah, tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah di saat saudara kami dizalimi ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umur man hadara fi hadzal masjid ya Allah, mudahkanlah para jamaah yang hadir di Masjid Nur Muhammad siang hari ini ya Allah. Apabila ada yang memiliki kesulitan, berikan jalan keluar terbaik dari kesulitan-kesulitannya ya Allah. Apabila ada yang sakit, tolong sembuhkan ya Allah, la yughadiru saqam, kesembuhan yang tanpa meninggalkan bekas ya Allah. Apabila ada yang memiliki hutang yang mungkin sulit untuk dibayar, mudahkan membayar hutang-hutangnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Apabila memiliki anak yang belum soleh, jadikanlah anaknya soleh ya Allah. Apabila memiliki istri yang belum soleha, jadikan istrinya soleha ya Allah. Apabila belum menjadi suami yang soleh, jadikan suami yang soleh ya Allah. Jadikan suami yang soleh ya Allah. Jadikan suami yang soleh ya Allah, yang bisa membawa anak dan istrinya menuju surga Engkau ya Allah. Wabil khusus, mudahkanlah urusan pengurus takmir Masjid Nur Muhammad ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada mereka ya Allah. Mudahkan urusan-urusannya ya Allah. Gantilah air matanya, capeknya, keringatnya, tenaganya ya Allah, yang nanti akan mereka petik di surga Engkau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Laulaka man siwaka ya Allah, kalaulah kami tidak memohon kepada Engkau, lantas kami akan memohon kepada siapa lagi ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.